Kita lanjutkan di antara penyebab mengapa hati kita mudah dilanda gelisah. Tadi yang pertama ya sudah jelas karena banyaknya dosa, yang kedua kurang bersyukur, yang ketiga banyak menuntut. Banyak menuntut ini adalah penyebab gelisah nomor 3. Karena bisa dipastikan hati akan selalu gelisah jika seseorang berpikir harus memiliki segala sesuatu, sementara ia tidak mempunyai kemauan, apalagi kemampuan dan daya juang yang memadai untuk meraihnya. Jadi orang yang banyak menuntut itu rata-rata banyak kecewanya pasti. Orang yang banyak menuntut itu gelisah. Istri yang terlalu banyak menuntut ke suami, suami yang terlalu banyak menuntut ke istri di luar kemampuannya, pasti akan mendatangkan kegelisahan. Anak yang menuntut orang tuanya, orang tua belum bisa memenuhi kebutuhan anaknya, pasti ada kegelisahan. Karena itu syukuri apa yang ada. Insya Allah saatnya ada nanti ada. Gak usah banyak dituntut, karena kalau banyak menuntut pasti banyak kecewanya nanti. Yang keempat, diantara mengapa hati kita ini sering atau mudah dilanda gelisah, yang keempat adalah cinta dunia. Apalagi yang berlebihan, cinta dunia. Bukan gak boleh punya dunia. Orang Islam, saya setuju dengan pendapat orang Islam terus kaya. Kenapa? Kalau dia kaya, insya Allah kekayaannya bisa buat banyak sedekah, bisa nolong orang susah, bisa bantu yang terkena musibah, bisa banyak bikin tempat-tempat ibadah dakwah, dan bisa sering ke tanah suci Mekah Madinah, serta bisa mengajak orang mengumrohkan, menghajikan umroh ke tanah suci Mekah Madinah. Jika dia punya rezeki lebih, kekayaan, artinya dunianya sebagai kendaraan, sebagai sarana mendekat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ada golongan yang cinta dunia itu untuk nafsunya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengkhawatirkan umatnya yang mencintai dunia secara berlebihan. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih, hadisnya sahih sekali, Rasulullah tegaskan, inna mimma akhafu alaikum ba'di, yang paling aku takutkan dari umatku sepeninggalku nanti ialah ma yuftahu alaikum, jika Allah sudah bukakan untuk kalian segala sesuatu min zahratid dunya wa zinatiha, dari kesenangan dunia dan hiasan dunia yang dibuka untuk kalian. Sekarang apa yang udah nggak terbuka di dunia ini? Ya, dunia itu seperti akuarium sekarang, gampang terlihat dari luar dengan kecanggihan teknologi sekarang. Jadi ketika Allah sudah bukakan untuk kita umat Muhammad SAW ini, dunia, kesenangan dunia sudah dibuka di depan mata kita dengan nampak jelas, tentu bagi orang yang lemah iman, hubud dunia, cinta dunianya akan semakin nampak. Dan ternyata penyebab kegelisahan manusia yang sungguh sangat jelas di bagian keempat adalah cinta dunia. Bahkan Rasulullah ada mengkhawatirkan sungguhnya di akhir zaman itu umat Islam itu banyak sekali jumlahnya laksana buih di lautan, kata Rasulullah SAW. Namun kata Rasulullah, umat Rasul ini, kita ini terkena penyakit wahan atau al-wahan. Sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan itu adalah hubbud dunia wa karahatul maut, cinta dunia dan takut kepada kematian. Cinta dunia, berlebih-lebihan. Sekali lagi bukan gak boleh punya dunia, silakan boleh punya dunia. Namun jadikan dunia ini sekali lagi kendaraan mendekat pada Allah. Tapi ketika cinta dunia, pasti akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memikirkan dunia pasti dia akan jauh dari memikirkan akhirat. Ibadahnya terasa gersang, ibadahnya kurang khusyuk, kurang konsentrasi karena dunia yang dipikirkan saja dalam ibadahnya, sehingga sakinahnya hilang, ketenangannya hilang. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena itu saya mengajak pada diri saya dan jamaah sekalian, hati-hati, cinta dunia ini ternyata penyebab keempat hati kita mudah dilanda gelisah. Yang kelima, terlalu berharap pada makhluk, khususnya manusia. Makhluk di sini manusia ya. Terlalu berharap pada manusia. Seseorang yang bergantung kepada selain Allah hanya akan banyak kecewa. Iya, sudah terlalu banyak. Bahasa agamanya toma.
mengharap kepada makhluk. Jadi kalau kita punya kebutuhan, punya hajat, punya sesuatu, bergantung, berharap lebih kepada makhluk, nggak keturutan, kecewa. Dan kecewa itu mendatangkan kegelisahan. Kegelisahan mendatangkan penyakit. Sekali lagi, separuh dari penyakit di zaman ini adalah penyebabnya gelisah. Karena itu, mari saya ngajak, yuk kita hanya berharap kepada Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah hanya Allah penolongku, karena Allah sebagai penolong. Cukuplah hanya Allah pelindungku, karena Allah sebagai pelindung. La haula wala quwwata illa billah. Karena tidak ada daya dan upaya melainkan semua atas izin Allah. Manusia yang menolong kita hakikatnya atas izin Allah, dan manusia yang belum bisa menolong kita pun hakikatnya atas izin Allah. Nah, maka dari itu kita berharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi dari kita untuk Allah, di jalan Allah, insya Allah. Karena manusia itu hanya bisa berencana, Allah punya kuasa. Nah, kadang rencana manusia yang terlalu berharap kepada makhluk, pada manusia, rencana demikian matang, kurang memohon pertolongan Allah, perlindungan Allah, bantuan dari Allah, bimbingan dari Allah, terlalu berharap kepada dan bergantung pada manusia, rencana itu nggak terjadi, nggak tercapai, udah otomatis Masya Allah akan gelisah, resah, gundah, dan itu akan membuat penyakit. Nauzubillahi min dzalik. Yang keenam, di antara mengapa hati kita mudah dilanda gelisah, penyebabnya yaitu suka berbuat zalim. Suka berbuat zalim. Karena dari berbagai literatur Quran dan Sunnah, para ulama mengatakan berbuat zalim itu artinya meninggalkan perasaan tidak enak pada orang lain. Sekali lagi, yang dimaksud berbuat zalim ini meninggalkan perasaan tidak enak ya pada orang lain. Karena itu, jika kita pernah meninggalkan perasaan tidak enak, perbuatan tidak enak, perbuatan yang tidak menyenangkan pada orang lain, karena itu marilah segera kita minta maaf. Karena meminta maaf dekat dengan ketakwaan yang pada akhirnya menimbulkan ketenangan. Allah janjikan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Bisa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan saling memaafkanlah kalian. Aqrabu littaqwa, karena itu mendekatkan kepada ketakwaan. Ingat Bapak Ibu jamaah Majelis 2 Al-Firdaus rahimakumullah, bahwa sesungguhnya ini ada hukum istilah bumi bulat. Ingat, saya termasuk aliran bumi bulat ya. Jadi apa yang kita lempar itu akan muter kembali ke kita. Jika kita melempar perkataan, perbuatan baik, itu akan kembali ke kita. Perbuatan dan perkataan itu akan lebih baik. Tapi jika perkataan, perbuatan kita yang kita lempar zalim, menyakiti orang lain, melukai perasaan orang lain, karena bumi ini bulat, maka itu akan berbalik kepada kita dalam bentuk lain. Itu sudah hukum alamnya begitu. Ya, padahal janji Allah kan di akhir surat Al-Zalzalah jelas. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, maka akan dibalas oleh Allah. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan sebesar zarrah, maka akan dibalas oleh Allah. Gitu. Sedang untuk perbuatan baik, dalilnya sungguh sangat banyak. Ya, di surat Al-Rahman, surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah perbuatan baik kecuali akan balik lagi mendapat lebih baik atau dibalas dengan yang lebih baik. Itulah hukum bumi berputar, hukum bumi bulat maksudnya. Jadi jika kita melempar perbuatan baik, melakukan perbuatan baik, bumi berputar itu akan balik kepada kita. Kalau nggak ke kita, ya ke anak kita atau ke cucu kita, ke keturunan kita. Namun hati-hati jika kita berbuat zalim, berbuat buruk, menzalimi orang lain, meninggalkan perasaan, perkataan, perbuatan tidak enak pada orang lain, maka siap-siaplah bumi yang bulat ini akan berputar mengenai kita atau mengenai anak keturunan kita. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Jadi penyebab orang mudah dilanda gelisah yang keenam adalah suka atau senang berbuat zalim.